Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya gulung di sarungku. Kan saya dulu masih pakai sarung-sarung. Ya, pakai sarung-sarung, saudara. Tibalah suatu ketika, pada saat itu saya masih berkuliah di Moskow, di Rusia. Tiba waktu ujian bener-bener itu udah momen di ujung tanduk ya. Sesuatu yang bicara di kepala saya, come to me and I will show you the way. Ikuti aku dan akan kutunjukkan jalannya. Oke, saya ingatkan diri saya lagi untuk berserah. Dan pada saat itu worship selesai, badan saya tuh rasanya terangkat gitu loh. Dan something like I was like, saya begini, ada sesuatu yang tertarik dari badan saya, tapi saat itu tertarik, itu betul-betul membuat saya ngerasa damai luar biasa, yang saya benar-benar kangen sama perasaan itu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Bapak Ibu, sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja, di dalam pemeliharaan Allah kita, Allah Tritunggal. Seperti biasa, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan kesaksian dua murtadin, anak kiai dan haji yang murtad meninggalkan Islam. Bagaimana proses perjalanan iman mereka atau spiritual mereka hingga mereka menemukan kebenaran Injil Kristus, dan mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya datang melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan. Dan mereka sekarang hidup baru di dalam kebenaran Injil Kristus dan terus mewartakan kebenaran yang mereka terima itu kepada banyak orang dan kepada kita yang akan menyaksikan kesaksian dua murtadin berikut ini. Semoga kesaksian ini dapat memberkati, menguatkan iman percaya kita, dan kita juga terus membawa kabar baik ini bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita terus wartakan, kita terus proklamasikan kebenaran Injil Kristus itu kepada jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil Kristus. Langsung saja mari kita saksikan diskusi lintas agama berikut ini. Ya, tinggalkan agama lamanya. Untuk itu teman-teman, mari kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Dan saya juga merasa terpanggil untuk membagikan lebih banyak tentang keimanan saya gitu. Tapi yang kita ketahui tadi di awal aku berbicara bahwa kamu sebelumnya bukan lahir dari keluarga yang Kristen. Nah, kamu bertemu dalam keluarga yang seperti apa sebenarnya sih? Keluarga saya secara keimanan mereka kencang, sangat kencang. Bahkan pada saat dulu saya sempat beribadah langsung ke tempat yang memang didedikasikan mereka sebagai tujuan beribadah. Dan dari situ keluarga-keluarga lain memandang keluarga saya itu cukup terpandang dalam hal agama. Oke, nah bagaimana pertama kalinya kamu pada akhirnya kok ada sedikit ada panggilan nih untuk mengenal Tuhan Yesus atau Tuhan yang benar gitu? Jadi ceritanya saya mau bawa ke tahun 2021. Pada saat itu saya masih berada di hubungan lama saya, dan kebetulan pasangan saya itu mantan saya itu adalah orang Kristen. Dan berkali-kali dia ajak saya untuk ke gereja, tapi bukan dengan paksaan. Kalau misalnya kamu mau, ayo kita datang ke gereja. Tapi no pressure, nggak ada tekanan. Kalau misalnya nggak, ya nggak apa-apa. Dan pada saat itu, jujur saya tuh orang yang punya prinsip sendiri. Gitu. Saya selalu tahu, nggak tahu kenapa Tuhan tuh desain saya sebagai ada rebellious heart di dalam hati saya untuk kayak dari ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada sesuatu yang jauh lebih pasti membuat saya tuh free gitu loh, bebas dan damai dalam hati, dan yang itu yang nggak saya temuin sebelumnya. Nah, tibalah suatu ketika, pada saat itu saya masih berkuliah di Moskow, di Rusia. Tiba waktu ujian bener-bener itu udah momen di ujung tanduk ya, antara saya akan lulus ataupun saya akan selesai. Dan kalau misalnya saya selesai, saya membuang 3 tahun dengan sia-sia. Saya yang selalu usahakan. Jadi situ saya bener-bener ngerasa terpuruk, jujur aja, kayak aduh kalau misalnya aku nggak lulus satu exam ini, saya akan ngehilangin semua 3 tahun yang sebelumnya.
Dan pada waktu itu seminggu menjelang ujian, mantan saya selalu memutar worship musik. Pada momen dimana saya mendengar worship music itu, lagu penyembahan, di situ entah kenapa ada suara di dalam hati saya yang selalu bilang, sampai kencang sekali bilangnya, come back, kembalilah. Tapi saya bingung gitu loh, kembali di mana gitu, kembali ngapain gitu kan. Terus habis itu saya coba untuk udahlah fokus ke ujian aja gitu. Tapi menjelang itu kebetulan adalah hari kenaikan Yesus Kristus, menjelang hari kenaikan Yesus Kristus dan menjelang hari pencurahan Roh Kudus, which is kita bakal menyemarakan juga ya besok tanggal 29. Dan di momen itu saya tuh panggilan suaranya tuh makin keras. Tibalah hari Minggu di mana itu waktunya beribadah. Saya nggak pernahnya bilang iya karena saya selalu percaya, punya prinsip sendiri gitu. Saya selalu kayak ngerasa kencang pokoknya. Hati saya tuh lembut gitu loh untuk kayak mengerti kenapa ya saya selalu mendengar suara comeback ini. Karena sebenarnya saya ceritakan juga ke dia. Mungkin itu panggilan gitu. Gimana kalau misalnya kamu mencoba untuk memperdalam apa yang sebenarnya kamu percaya. Malah dia yang meminta saya untuk memperdalam apa yang agama saya percaya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hari Minggu itu tuh saya terpanggil, oke lah saya datang ke gereja. Saya masih ingat banget itu ada pastor didatangkan, dia dari Amerika, dan di situ dia prophesying, mengatakan kata-kata profet, bernubuat tentang Tuhan, bernubuat tentang bagaimana kebaikan Tuhan dan segala macamnya itu. Dan kebetulan nubuatannya adalah tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Saya jujur merasa penasaran gitu. Momen saya datang ke gereja, saya shock. Ini menyembah Tuhan tapi kok kayak konser gitu. Saya masih banyak memaki-maki dalam hati saya gitu. Rasanya kepercayaan yang saya percaya itu jauh lebih baik deh. Kayaknya saya udah mempercayai sesuatu yang benar gitu. Saya memaki-maki dalam hati saya kayak oke. Ngelihat orang lain menyanyi, berdoa, saya ngerasa ini aneh gitu loh. Ngerasa kayak apa deh gitu. Tapi tiba pada momen dimana saya masih ingat lagunya I will sing of the goodness of God. Saya akan bernyanyi untuk kebaikan Tuhan. Di situ saya ngerasa terbangun. Saya bangun di situ, saya ikut bernyanyi karena saya merasa nggak ada yang bakal saya rugikan gitu loh dari bangun dari kursi saya gitu. Saya bangun, tangan saya menyembah seperti ini, dimana saya nggak tahu kenapa tangan saya juga melakukan seperti itu gitu. Saya terus menyanyi, terikut dengan suasana di gereja, dan saya rasakan kedamaian yang betul-betul ada sesuatu dalam hati saya yang membuat saya tuh ngelihat, wah ini momen dimana saya nggak harus membuktikan diri saya, tapi saya mendapatkan kedamaian. Ketika pada akhirnya kamu berdiri dan sepertinya ada suatu hal yang membuat kamu mengangkat tangan dan ikut bernyanyi menyembah Tuhan, ada yang berubah nggak di hati? Tadi kan awalnya katanya bertanya-tanya, mungkin kamu bilang memaki-maki ya, ini ngapain sih, ini ibadah seperti apa? Ada yang berubah nggak waktu itu? Wow, makasih banyak pertanyaannya ini bener-bener momen dimana saya merasa Tuhan itu ada, karena di momen itu saya pertama kali merasakan yang namanya surrender atau menyerahkan diri gitu. Karena saya kalut dengan realita hidup saya pada saat itu, dan dimana perkuliahan saya itu adalah harapan besar keluarga kan, karena semua mata melihat ke saya kuliah di tempat yang prestige gitu, dan kalau fail, gagal itu artinya malu untuk semuanya gitu. Dan momen di situ saya cuman bilang, oke, take my heart, ambil hatiku, aku berserah. Saya angkat tangan, dan di momen saya bilang aku berserah, itu saya ngalamin yang namanya lawatan Roh Kudus. Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu adalah lawatan Roh Kudus. I spoke in tongue, atau saya berbicara dalam bahasa roh. Saya nggak tahu itu bahasa apa, saya nggak tahu itu omongan apa, tapi yang jelas pikiran saya damai banget. Kayak nggak ada lagi apapun itu yang saya pikirin.
Dan dalam kedamaian itu, dalam perubahan hati saya yang awalnya saya memaki-maki, tiba-tiba saya bilang aku berserah, take my heart. Saya berbicara bahasa roh itu, dan sambil saya berbicara, saya tuh bingung apa yang terjadi gitu. Dalam hati saya bergejolak, tapi lidah saya selalu merapal-rapalkan bahasa roh. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi di momen itu saya ngingetin diri saya sendiri, ayah surrender, berserah gitu. Jadi ada suara yang kayak ayah surrender. Terus pada saat itu tiba-tiba saya dapat sebuah visi. Dalam visi saya, dalam pandangan saya ada cahaya yang begitu terangnya, sangat terang sampai saya tersungkur, sampai saya kneeling down, bertekuk lutut. Karena cahayanya saking terangnya. Dan saya ingat banget saya dibawa dalam goosebumps saya merinding, dibawa ke padang pasir ya. Tapi padang pasirnya nggak panas sama sekali. Dan di depan saya tuh ada cahaya terang banget tapi nggak panas. Rasanya kayak gini, dingin, sejuk gitu. Dan pada saat itu saya langsung pada saat saya tersungkur, dalam kanan kiri saya, di mata saya kanan kiri itu ada scene atau kilas balik, kayak layar-layar yang nunjukin di mana momen itu tuh saya sendirian. Saya nggak pernah ceritain momen itu ke orang lain, itu cuman saya keep ke diri saya sendiri, dan itu adalah momen di mana saya tuh jengkel sama Tuhan. Saya ngerasa kenapa sih kita tuh harus merasa menyembah gitu, kenapa sih kita harus aku harus ngelakuin semuanya sendirian gitu. Bahkan karena saya sebelumnya tinggal di Rusia tuh saya tidak tinggal dalam lingkungan yang religius gitu. Jadi kebanyakan orang Rusia seperti yang kita tahu, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Saya sempat ada momen nggak percaya sama Tuhan, dan itulah momen yang terus-terusan diulang gitu. Momen dimana saya sendiri, saya merasa nggak ada yang ngebantu, saya merasa dendam lah dengan semua ide keagamaan gitu. Terus di momen itu, sembari saya ngelihat kilas balik ini, ada suara yang terdengar jelas di hati saya, I was there with you. Aku selalu berada di sana bersama kamu. Di momen itu saya ingat banget, dalam hati saya minta ampun. Ya Tuhan, saya minta ampun atas segala yang saya lakukan, atas segala hal yang saya lupakan bahwa Engkau ada, atas segala hal yang mungkin tidak pernah saya lihat tapi Engkau selalu ada di sana. Dan disitulah saya mendengar suara lagi dari cahaya itu. Suara ini bukan suara yang didengar dari telinga gitu, tapi ada sesuatu yang bicara di kepala saya. Come to me and I will show you the way. Ikuti aku dan akan kutunjukkan jalannya. Oke, saya ingatkan diri saya lagi untuk berserah. Dan pada saat itu worship selesai, badan saya tuh rasanya terangkat gitu loh. Dan something like I was like saya begini, ada sesuatu yang tertarik dari badan saya, tapi saat itu tertarik itu betul-betul membuat saya ngerasa damai luar biasa, yang saya benar-benar kangen sama perasaan itu. Gak ada lagi beban, gak ada lagi ngerasa terpuruk, gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi bahkan merasa bingung pun. Dalam bukan sepersekian, mungkin 30 detik saya merasa itu udah hilang. Kedamaian yang benar-benar luar biasa. Dan itu saya bisa bicara itu karena itu disaksikan, karena saya datang dengan mantan saya di gereja pada saat itu. Dan dia juga menyaksikan bagaimana tubuh saya terangkat. Secara fisik? Secara fisik, tubuh saya terangkat, lalu setelah itu saya duduk. Dan saya diam, saya bingung apa yang terjadi. Dan bukan di momen itu saya langsung percaya sama Tuhan Yesus. Justru di momen itu, makin banyak pertanyaan di kepala saya. Iya. Mengalami satu pengalaman yang luar biasa sebenarnya ya, tetapi justru semakin bertanya-tanya, apa yang kamu pertanyakan hari-hari itu? Saya bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, karena saya tidak merasa itu nyata. Saya merasanya kayak halusinasi saja. Iya, gitu apakah saya cuman delulu? Apakah saya kan ada ya yang namanya spiritual effect ketika kita datang ke sebuah tempat terus kita merasa ada sebuah hal yang terjadi, itu saya sensasi aja gitu. Dan di situ makin banyak pertanyaan kok. Kayak saya pulang ke apart saya waktu itu, makin ini loh, apa yang baru aja terjadi gitu. Terus Tuhan saya tuh yang mana gitu? Apakah Tuhan orang Kristen? Apakah Tuhan agama saya sebelumnya? Dan di momen itu saya melakukan prosesi ibadah seperti yang agama saya sebelumnya ajarkan.
Tapi pada saat saya ibadah dengan segala kekalutan saya udah lupa kalau besoknya tuh saya ada ujian. Saya udah benar-benar lupa di situ. Saya cuma fokus ke hal itu. Pada momen itu saya melakukan ibadah, tapi pada saat saya doa saya sesimpel seperti doa anak kecil. Ya Tuhan, saya nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Dan saya bahkan nggak tahu Tuhan mana yang benar. Tapi saya berdoa, tolong tunjukkan aku jalannya dan aku akan mengikutinya. Saya sudah berkomitmen di situ. Aku akan mengikutinya. Seperti yang suara yang saya dengar, aku akan mengikutimu. Tapi di situ memang saya berdoanya tidak spesifik untuk Tuhan Yesus gitu loh. Karena masih belum. Saya juga nggak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Masih bertanya-tanya seperti itu ya. Betul. Dan dari situ saya cuma berdoa, Tuhan yang menciptakan saya. Okay. Dan seiring waktu Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membawa saya mengenal lebih dekat tentang Yesus. Saya mulai terpanggil untuk baca Alkitab. Saya mulai terpanggil untuk betul-betul mencari siapa itu Tuhan sebenarnya. Karena sebelumnya ternyata saya baru menyadari Tuhan yang saya kenal itu Tuhan dari omongan orang lain. Tuhan dari rapalan-rapalan kata yang kadang membuat saya ngerasa itu cuman stick aja gitu, bukan sesuatu yang betul-betul saya gripping, mencengkram keras gitu loh esensinya apa. Tapi ketika Tuhan bantu saya dalam prosesnya, dia pertemukan saya dengan orang lain, meskipun on and off ya pada saat itu, tidak semulus itu juga. Tapi betul-betul saya ngerasain yang namanya Tuhan itu adalah sebuah hubungan. Jadi bukan sekedar terlandaskan oleh agama atau apa yang orang lain preaching, khotbahkan gitu. Dan saya mulai bangun relationship saya sama Tuhan semenjak saat itu. Dan dari situ juga saya mulai mengenal Yesus, mengenal Holy Trinity, mengenal Bapa, dan mulai ngebangun identitas saya dalam Tuhan. Oke, ya. Itu kan cerita yang cukup panjang ya, tapi aku pengen denger secara proses detailnya itu gimana pada akhirnya. Kan pada awalnya kan berkata Tuhan yang menciptakan aku. Pada akhirnya gimana bisa tercetus satu nama Yesus Kristus di dalam hidup kamu? Dengan proses. Jadi setelah saya doakan itu, saya mulai fokus lagi sama kehidupan saya yang sebelumnya saya ceritakan ada ujian segala macam. Ujiannya gimana by the way? Lulus. Puji Tuhan lulus. Terus ya saya jalani kehidupan saya seperti biasa. Tapi hati saya tuh selalu terpanggil. I want to know God more. Saya ingin tahu Tuhan lebih lagi. Dan dari situ saya mulai rutin datang ke gereja, tapi dengan keadaan diam-diam. Gitu. Jadi saya pilih gereja yang ada di mall. Oke, ini berarti sudah pulang ya ke Indonesia? Iya, itu udah ada di Indonesia. Saya pilih gereja di sebenarnya pada saat lawatan itu juga saya di gereja di Indonesia, tapi jadi saya ambil ujian itu online. Oke. Gitu. Terus saya izinnya ke orang tua saya pada saat itu saya mau nge-mall aja gitu, karena saya belum berani membicarakan tentang iman saya. Dan ya di mall saya selalu mampir ke gereja, ingin mengenal Tuhan, datang ibadah gitu. Dan dari situ Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang. Jadi dari gereja kan ada yang komsel, ada connect group gitu ya. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan kebetulan mantan saya ini keluarganya tuh kebanyakan adalah gembala. Jadi saya sempat berkonsultasi juga dengan om dia gitu. Itu juga sangat membantu saya dalam proses saya mengenal Tuhan. Hati saya tuh kayak dilembutin aja gitu, kayak ngikut aja. Walaupun saya tadi bilang ya, saya tuh agak rebel. Dalam keluarga saya tuh pun mama saya tuh selalu bisa ngelihat you are always different, kamu tuh selalu berbeda gitu. Dan di momen itu meskipun saya rebel, selalu ada soft spot buat Tuhan. Wow. Dan ya dengan orang-orang itu, nggak semuanya orang tuh mau mengajarkan saya tentang kasih memang, tapi prosesnya memang berliku-liku. Saya harus diam-diam ke gereja, saya diam-diam beli Alkitab, dan saya decide untuk tinggal sendiri pada saat itu supaya saya lebih punya keleluasaan. Waktu masih rumah saya kan keluarga saya belum tahu kalau saya sudah pindah ke Kristen. 2021 saya spontanitas. Tiba-tiba saya bilang seperti ini, aku terpanggil untuk dibaptis.
2021 Oktober saya dibaptis, diam-diam juga karena saya nggak ingin keluarga saya tahu. Dan setelah itu faith saya up and down, atau perjalanan keimanan saya up and down. Apa yang terjadi itu? Itu betul-betul kehidupan yang saya rasa saya gak bangga dengan hal itu. Meskipun secara fame atau popularitas, secara orang-orangnya saya merasa berada dalam lingkungan yang wow, luar biasa. Saya mengenal dunia baru. Karena pada saat itu saya spend waktu di luar negeri. Jadi betul-betul kehidupan yang sangat dunia. Dan setelah itu saya terpanggil, ada satu postingan yang muncul di explore IG saya, Instagram saya, postingan dari Ko Jordan. Mungkin saya minta izin kalau misalnya Ko Jordan nonton ini, saya sebut itu. Postingan itu bukan tentang kekristenan, bukan tentang apapun. Intinya cuma bilang saya masih punya screenshotnya, kamu tidak terlambat gitu. Intinya dalam postingan itu. Lalu saya stalk beliau, dan ternyata beliau ini adalah content creator tentang Christianity tapi di Bali. Dari situ, karena saya juga masih trembling sebetulnya. Saya tuh merasa terpanggil, saya pengen mengenal Tuhan. Di konten saya bicarakan tentang Tuhan, tapi saya masih dalam dua kaki gitu kan. Tapi dalam hati saya tuh punya arahan yang lurus gitu loh. Ayo balik ke Tuhan, tapi I don't know how. Saya tidak tahu bagaimana. Dengan postingan itu, saya melihat ternyata ada kekristenan, ada gerakan Kristen, ada komunitas Kristen di Bali. Saya book tiket, I will go to Bali. Saya bilang ke teman saya bakal pergi ke Bali karena saya nggak pikir untuk pulang ke Jogja. Saya nggak tahu rumah saya di Indonesia ini di mana gitu. Meskipun iya secara fisik ada rumah, but home is about the person. Karena sebelumnya saya terlalu mengidolakan hubungan saya, jadi kayak saya lepas gripping dari situ, saya lost gitu. I'm glad, saya bersyukur Tuhan yang kasih grip baru dalam dia. Di pesawat saya masih inget banget, saya doa ke Tuhan, saya nangis, ya Tuhan saya takut banget kalau saya ngerasa lonely lagi. Karena kenapa saya jatuh dalam kehidupan yang sangat duniawi itu karena saya ngerasa kesepian gitu. Sangat ironis karena setiap hari saya dapetin DM, setiap hari saya dapetin followers baru, setiap hari saya banyak banget orang yang pengen berkomunikasi sama saya, tapi saya ngerasa kesepian dalam hati saya. Dan kesepian itu yang membuat saya jatuh kan. Di pesawat menuju ke Bali, saya cuma bilang ya Tuhan tolong kalau misalnya pun saya harus di Bali, cuman karena saya pengen memiliki komunitas Kristen yang saya nggak tahu pada saat itu masih kabur pandangannya, tolong tunjukin jalannya. Entah gimana pun cara Tuhan, jangan biarin aku kesepian, biarin aku tahu bahwa Tuhan tuh selalu bersama sama aku. Datanglah ke Bali, 1 bulan saya spend, belum mengenal komunitas itu. Oh, nggak sampai 1 bulan, I think it's just 2 week, 2 minggu. Saya spend di Bali, masih enjoying Bali seperti turis, biasanya adjusting, adapting, mengadaptasi dengan kehidupan baru di Bali. Saya lihat satu Instagram ads, iklan di Instagram, Bali Bible Study. Mereka lagi ngadain movie night atau nonton film bareng-bareng ya. Pada saat itu Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Saya bingung nih, ikut nggak ya gitu. Saya lihat itu oke lah, ikut aja, nothing tulus. Kalaupun saya nggak jadi datang kan itu juga bukan paid event gitu, siapa aja boleh datang. Ya udah tuh saya gabung di situ, terus saya join ke grupnya. Jam 7 malam saya datang ke mereka dan nonton film sampai saya ketemu sama orang ini. Tapi sebelum itu saya tanya ke mereka, dan karena mereka ngeliat saya ini orang baru kan, kamu udah tahu kita dari mana, tahu movie night dari mana? Dari Instagram ads gitu. Terus kita aja nggak punya Instagram gitu. Jadi kayak wow, Tuhan tuh bener-bener pegang algoritmanya juga, dia bisa pakai segala cara gitu. Dan ya dari situ saya datang ke movie night, ketemu sama orang, dan saya inget banget ada satu perempuan yang saat ini jadi mentor saya, namanya Dior. Dia yang greet saya duluan, nyapa saya duluan, dan dia yang akan bawa saya kenal ke orang-orang lain yang pada akhirnya itu mengarah ke Ko Jordan ini. Jadi kayak semuanya tuh ada prosesnya gitu. Dan ya
By the way, Ko Jordan ini siapa nih? Boleh diceritakan sedikit nggak supaya sahabat solusi nggak bingung? Oke, jadi teman-teman mungkin sahabat solusi bisa cek di platformnya dia, Jordan Kamal. Beliau adalah dari sosok Ko Jordan yang saya kenal. Dia adalah leader yang sebenarnya beliau adalah entrepreneur. Tapi dia terpanggil untuk mengajak orang-orang jauh mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi dia membuat sebuah komunitas Kristen di Bali yang isinya orang dari berbagai macam belahan dunia, dan komunitasnya growing sangat besar, dan gak cuma masalah Bible aja yang kita cover, tapi gimana juga caranya kita selalu punya menyehatkan tubuh kita, karena tubuh ini adalah tempatnya Roh Kudus kan. Dan dia juga melakukan banyak influential things, atau dia bikin platform Instagram juga untuk membagikan berita tentang Tuhan. Dia punya banyak testimoni untuk di-share di platformnya. Jadi ya, dia adalah seorang leader, entrepreneur, dan juga pencetus, founder dari The Field Network, nama dari komunitasnya. Jadi pada akhirnya kamu bertemu dengan sosok Jordan ini, Jordan ini. Dior. Nah, setelah itu apa yang perjalanan apa yang mulai kamu lakukan di Bali? Di situ saya betul-betul merasa komunitas ini sangat berpengaruh ya, karena mereka tuh hampir setiap hari bahkan kita ketemu sama orang-orang yang sama-sama pencari Tuhan. Mereka sangat lapar akan Tuhan. Jadi ketika kita ketemu bahkan jam 3 malam kok, 3 malam kita masih ngobrol dengan perempuan, karena ada komunitas perempuannya juga dari Kak Dior ini, belum namanya. Yang kita omongin adalah Bible study. Kita ngomongin tentang Tuhan, itu nggak ada habisnya. Jadi saya juga ngerasa Tuhan benar-benar jawab doa saya yang pada saat itu saya nangis di pesawat. Tuhan, saya nggak mau sendirian. Dia betul-betul kirim teman-teman yang bantu saya untuk growing my faith, yang sampai pada akhirnya sekarang saya punya komunitas yang juga faith based di Up Level Community. Gitu. Jadi itu yang terjadi kalau Tuhan udah bekerja, dia kasih percepatan. Komunitas saya baru resmiin di 25 Maret 2025, dan anggotanya udah dari Maret itu sampai sekarang 1.200 lebih. Jadi luar biasa Tuhan kalau udah bekerja gitu. Karena akhirnya saya punya fondasi di mana platform saya, funnel saya akan saya bicarakan tuh kemana, arahnya ke apa, bibitnya apa, buahnya apa di Tuhan. Itu juga sangat terbantu lewat apa yang saya jalani di Bali ini. Jadi Bali benar-benar kenapa saya stay, saya memutuskan untuk long stay di sana, saya mau belajar tentang Tuhan. Di Jogja saya nggak mendapatkan Bible study, saya nggak mendapatkan orang-orang yang punya satu visi untuk saling sharing the gospel atau membagikan berita bahagia dari Bible gitu, dari Alkitab. Tapi di sana saya menemukan. Jadi perjalanan keimanan saya tidak lebih dan tidak kurang itu terbantu juga karena komunitas. Nah, ketika di Bali itu kamu bilang kamu semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, ya, secara khusus kamu mengenal juru selamat kita semua, Yesus Kristus, ya. Nah, apa yang berubah pandangan kamu terhadap Tuhan ketika dulunya kamu berkata, oke, aku mau menjadi Kristen, aku ke gereja, aku baca Alkitab. Setelah kamu belajar dan mengenal tentang Tuhan, apa yang jadi beda di situ? Wow, aku jadi lebih tahu ternyata menyembah Tuhan itu bukan tentang what atau tentang apa, tapi tentang who, tentang siapa. Itu satu penyadaran luar biasa buat aku, karena ini adalah tentang kepribadian dari Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Sebelumnya saya mengenal Tuhan Yesus, saya kagum atas dia. Semua di Alkitab itu sangat-sangat make sense. Karena Tuhan tuh kayaknya tahu banget karakter saya. Dia buat saya sebagai seorang ayah yang terdorong dengan curiosity atau rasa penasaran. Jadi pada saat awal-awal saya masuk Kristen, kenapa saya dipertemukan dengan orang-orang itu? Karena saya selalu punya pertanyaan lebih gitu, pengen tahu lebih. Dan dari situlah Tuhan ngajakin saya mengarah. Perubahan yang saya rasakan di diri saya bukan lagi melihat Tuhan sebagai wish generator saya, tapi justru mengenal pribadinya dia. Saya ingat banget di Matius, carilah dulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sekarang tuh yang saya cari bukan berkat itu lagi, karena mengenal Yesus sendiri itu udah merupakan berkat buat saya. Perubahan yang lain juga,
yang saya rasain itu sekarang kalau saya punya keinginan, saya balikan dulu. Ini keinginan Tuhan atau keinginan saya? Ini balik atas nama Tuhan atau atas nama kemauan saya pribadi. Ini akan glorify atau memuliakan Tuhan atau sekedar ini tuntutan dari dunia sosial saya, gitu. Karena sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, di posisi saya meskipun belum besar, cuman saya bersyukur atas siapapun itu yang Tuhan kirim ke saya. They look up to me, mereka melihat saya gitu loh. Dan pastinya di lingkungan saya yang punya banyak banget teman-teman yang mungkin masih ada di dunia gitu, aduh kadang saya pengen seperti itu, kadang saya pengen seperti ini, saya punya keinginan pribadi, bahkan saya punya masa depan yang bener-bener saya selalu plan dari kecil, saya memimpikan itu gitu. Tapi kembali lagi, is this what God's want or what I want? Kalau bukan maunya Tuhan dan bukan glorifying Tuhan, buat apa gitu? Lebih ke dulunya yang saya masih ngerasa, aduh saya masih muda gitu, masih pengen explore the world, explore to see more. But now like sekarang tuh rasanya I want to explore God's more. What does He wants from me? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku percayai, aku lihat dari Dia. Saya, aduh tiba-tiba keinget ini, pengen banget dari tadi gitu untuk nyeritain satu gambaran ini. Jadi saya tadi sebelum OTW kesini, saya lihat satu gambar ini, 2 sapi yang kalau sapi jalan bareng itu kan di atasnya biasa ada apa ya kayak ada tongkat untuk mereka berjalan bersama gitu. Dan lewat gambar itu saya ngerasa Tuhan ngingetin saya, kamu tuh nggak pernah sendirian. Dan ketika kita mengenal Tuhan sendiri, itu bukan berarti kehidupan kita tuh akan jadi lebih mudah atau effortless gitu. Kita nggak perlu ngelakuin apapun lagi, nggak perlu ngelakuin hal yang lain lagi, bukan karena itu. Tapi lebih ke Tuhan bakal ajarin kita untuk ngikut pace-nya Dia atau temponya Dia. Karena kalau 2 sapi berjalan bersama-sama, yang satu tuh pasti catch up atau ngikutin tempo sapi yang satunya kan. Dan itulah cara Tuhan ngajarin. Jadi dalam perjalanan proses saya tuh malah justru yang diubahkan adalah obedience atau ketaatan. Saya yang awalnya saya tuh spontaneous banget kok, kayak improvisasi saya tuh cepet gitu. Jadi aku punya impian ini, aku harus kayak gini gitu. Tapi sekarang Tuhan tuh kayak, Ayah be still, tenang, ikuti, follow my step, follow my tempo. Jadi betul-betul berjalan yang ngikutin pace-nya Tuhan, seperti yang 2 sapi itu berjalan bersama. Bagaimana saya catch up, apa yang Tuhan berusaha ngajarin saya untuk lihat di depan saya. Lebih ke obedience, ketaatan. Sekarang ada yang lebih mentar, ada yang lebih atraktif, ada yang lebih seperti itu, seperti ini. Apalagi di usia saya yang masih tergolong muda tuh kayak, yeah, of course I want that. Aku pengen itu gitu. But is it from God? Apakah itu dari Tuhan? Is it glorifying God? Jadi lebih bisa discernment juga, membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Lebih bisa kuat secara diri gitu. Kayak kadang bahkan saya ngerasa, oh God, I won't lose nothing, saya nggak akan kehilangan apapun selama saya masih punya Tuhan. Bukan berarti saya nggak bekerja, bukan berarti saya cuman memuja Tuhan aja, tapi cara saya bekerja tuh berkolaborasi sama Tuhan gitu. Itu sih, like I put God in my daily routine. Saya taruh Tuhan dalam rutinitas pribadi saya. Oke, sebelum kita masuk ke kehidupanmu sekarang, terutama di hadapan keluarga, aku pengen tanya satu, bagaimana kamu sekarang memandang Yesus Kristus? Wah, He's my everything. Betul-betul aku nggak sendirian gitu, karena cara enemy atau musuh nge-attack aku tuh dengan loneliness aku gitu. Ada beberapa momen saya nggak punya apa-apa dan saya tinggal sendiri, nggak bisa minta orang tua lagi because of my faith. Tapi Tuhan yang sediakan. Dari setiap kehidupan saya, dari setiap cerita saya, kalau saya lihat red dots-nya atau titik merahnya, semuanya tuh terhubung gitu. Kayak
wow ternyata tuh apa yang dulunya saya nggak paham itu menyiapkan saya untuk di posisi saya saat ini, dan itu semua karena Tuhan. Jadi ketika pun ada keraguan dalam diri saya selalu pastiin bilang ke diri saya sendiri, ayah dulu pun kamu ragu tapi nyatanya Tuhan kasih jalan gitu. Jadi kedepannya kalau kamu udah jalan sama Tuhan gak akan ada lagi hal yang harusnya membuat kamu ragu. Dan ya basically everything. Pada akhirnya kamu mengaku dong ke keluarga? Sebetulnya kalau untuk pengakuan sendiri saya itu belum merasa terpanggil untuk mengaku. Jadi yang terjadi adalah karena saya kan karirnya di sosial media ya, of course dong keluarga follow saya, mama saya ikutin saya gitu. Sebelumnya 2021 sampai awal 2025 keluarga saya tuh nggak mengerti kalau saya ini sudah pindah. Saya menceritakan tentang Tuhan, saya bicara tentang Tuhan tapi masih in disguise atau disamarkan lewat konten saya. Tapi mama saya, ya namanya mama ya, pasti ada ikatan batin gitu. Dia sudah merasa bahwa saya ini sudah berbalik keyakinan. Tapi puji Tuhan itu mama saya open up dengan saya kalau mama saya sudah merasa itu tuh baru di awal 2025, di bulan Maret kemarin ini. Mama tuh sebenarnya udah ngerasa dan tahu kalau misalnya kamu udah pindah keyakinan. Mama nggak memaksa kamu, tapi mama selalu berdoa kamu dapat hidayah untuk kembali. Itu yang dibicarakan mama saya, dan itu terjadi karena doa. Karena jauh sebelum itu saya selalu berdoa, saya minta ke Tuhan lembutin hati mama saya, kalaupun hati orang tua saya, bukan cuma mama saya, kalaupun konten saya ini terdengar oleh mereka. Karena mungkin saya bicarakan Tuhan dalam hal samar-samar, tapi saya sebutkan Yesus, saya sebutkan Alkitab gitu. Dan pastinya keluarga saya kan juga melihat ya keluarga yang lain gitu, dan mungkin ada banyak omongan yang sampai di mama saya. Dan di situ juga mama saya lebih open dengan pandangan itu, tapi dari papa saya sendiri tidak, saya rasa belum merasa paham dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi saya buat kesaksian ini juga, saya share di Reels ketika saya memutuskan untuk bold tentang faith atau kepercayaan saya. Dengan iman saya sama Tuhan Yesus, saya balik ke Jogja. Tidak untuk menceritakan apa yang saya percaya, tidak untuk mendeklarasikan mama, ayah, saya sudah pindah, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Enggak. Cara Tuhan Yesus ngajarin saya adalah dengan menjadi contoh dan teladan. Jadi saya pulang ke Jogja, saya terpanggil sekali untuk pulang, gak tahu kenapa. Padahal pada masa itu saya lagi happy-happynya di Bali. Tapi saya dapat mimpi, Tuhan kasih saya mimpi. Saya di situ makan sama mama saya, sama papa saya, dan kita bicara soal Tuhan Yesus. Dan mimpi itu sejak saat itu saya nggak cuma lihat itu sebagai mimpi atau khayalan belaka, itu adalah janji dari Tuhan. Tapi step pertama saya harus balik dulu, tunjukkan seberapa perubahan saya. Baru 24 kemarin saya pulang ke rumah, saya pulang ke Jogja. Yang pertama kali papa saya bilang ke saya, cahaya wajah kamu udah beda. Gitu. Tapi papa saya nggak mengerti kalau saya udah berubah keyakinan gitu, meskipun saya di sini pakai kalung ini. Dan kalau dari mama saya sudah paham. Hari selanjutnya itu hari Minggu, saya bilang ke mama saya mau ibadah. Saya sudah terang-terangan di situ. Meskipun mama saya juga masih kadang ada kata-kata kutukan, kadang ada kata-kata intimidasi, tapi saya juga ngerasa I have nothing to lose gitu. Saya juga nggak kehilangan apapun, kalaupun saya harus dibenci. Gitu loh. Jadi kayak merasa ya I just need to love them. Aku cuman perlu menunjukkan sama mereka sebagaimana Tuhan rubah aku. Saya cuman perlu menanamkan benih biar nanti Tuhan yang siram. Jadi saya pulang, saya betul-betul cuman spend time sama keluarga. Dan 4 hari lalu saya harus ke Jakarta untuk kesini juga ya. Dan jujur di momen ini, ke testimoni saya baru aja tadi saat saya OTW ke sini, saya minta doa dari semua dari pastor saya di Bali, dari komunitas The Field itu, dari mentor saya,
karena ancaman yang saya hadapi jauh lebih intens daripada kemarin. Daripada sebelumnya. Pada saat di rumah, karena Tuhan tuh nggak manggil saya untuk deklarasikan imanmu kepada mereka kalau kamu sudah percaya Yesus gitu, tapi tunjukkan, show them the evidence gitu, tunjukkan buktinya kalau kamu tuh berubah dengan damai, dengan sejahtera gitu. Dan ya mama saya dan papa saya justru kemarin itu waktu saya temuin tuh, kita bener-bener, saya merasa saya nemuin keluarga saya lagi tanpa intimidasi, tanpa apapun gitu. Tapi pada saat saya mau sharing testimoni di sini, saya rasa iblis tuh pakai orang tua saya untuk attack saya, gitu, supaya saya ragu. Jadi yang terjadi adalah semalam mama saya telepon saya berkali-kali, papa saya telepon saya berkali-kali, 16 miss call atau banyak sekali, tapi saya masih ada event di situ dan saya nggak tahu apa yang terjadi, dan saya nggak biasa untuk angkat telepon orang tanpa ngelihat agenda saya dulu gitu. Jadi kalau saya masih sibuk ya pasti saya teleponnya besoknya lagi atau besoknya lagi sampai saya udah free, apalagi ini orang tua saya. Dan entah kenapa saya cuma tahu, oh kayaknya this is the time, waktu dimana mereka udah tahu gitu. Semalam mama saya bilang papa mau ngobrol, ayah mau ngobrol, tapi saya ngerasa kayaknya belum waktu, belum pas saatnya karena saya lelah sekali dan nggak mungkin saya bicarakan faith saya sekeras itu pada saat saya lelah. Pagi ini disusul dengan emosi, bukan cuman telepon aja, tapi disusul dengan emosi. Oh ya, sehari sebelumnya mama saya juga sempat pesan saya, kamu tuh cuma bikin pusing. Karena saya ada sempat share video di Instastory saya kalau saya lagi worship. Kamu tuh cuma bisa bikin pusing orang. Oke, saya terima, saya nggak mikirin gimana gitu karena saya udah tahu identitas saya dalam Tuhan. Tapi di pagi ini tepat pada saat saya OTW, papa saya bilang, kamu udah pindah ya, dalam kata-kata yang jauh lebih mengintimidasi. Saya nggak bisa jelaskan itu lebih terang. Keras gitu, dengan marah yang jelas, dan dia telepon saya berkali-kali, dan di situ saya ngerasa bener-bener saya takut, saya mulai ngerasa convicted gitu, kayak ada apa ya, hal yang mendistraksi saya karena saya datang ke sini kan tujuannya saya mau share testimoni dengan kesaksian saya, mungkin banyak orang yang akan terselamatkan juga seperti saya gitu, tapi hal itu yang buat saya ragu dan takut, apakah ini benar gitu. Dan tapi saya ingat kalau ketika kita membagikan kesaksian, itu sebenarnya musuh atau iblis tuh benci banget sama hal itu kan. Jadi dia bakal pakai segala cara untuk stopping saya. Hampir aja saya tadi bilang, kayaknya saya nggak berani dulu untuk share ini. Tapi di situ saya cuma ingat, kamu butuh bantuan spiritual dari orang lain juga. Jadi saya telepon mentor saya telepon pastor saya, tolong doain saya, dan semua yang ada di NTB, New Tribe Canggu, gereja saya, itu semuanya berdoa buat saya, meskipun kita jauh. Mereka kirim voice note semuanya. Saya dengar sepanjang perjalanan saya dari BSD ke sini, saya cuma dengerin voice note mereka. Belum selesai ternyata udah nyampe gitu. Dan jujur, this moment happen, saya benar-benar ngerasa Tuhan itu nyata, karena bahkan iblis aja tuh tahu gitu sepenting apa kesaksian ini sampai dia berusaha stopping me gitu, memberhentikan saya. So the moment where I feel spiritual realm is real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar. Iya. Selain doa dari teman-teman ya di Bali tadi ya, ketika kamu mengalami intimidasi, ancaman dari keluarga, apa yang membuat kamu pada akhirnya tetap berani dan dengan penuh damai sejahtera datang ke tempat ini untuk berbagi? Ingat lagi, identitas kita dalam Tuhan, kita jauh lebih besar. Tuhan ciptakan kita, bawa kita dalam proses bukan karena supaya kita kecil dan sia-sia gitu, tapi karena emang ini tujuannya, untuk memberitakan tentang Tuhan sendiri. Dan dengan platform ini, dengan diberikan kesempatan ini, luar biasa banyak kan kekuatan yang sebenarnya bisa aja terjadi kalau misalnya saya terus-terusan takut. I don't think it's the will of God. So I keep reminding myself, is it the will of God or not? If you are stopping, of course no. God wants you to share the gospel. Ya.
Terakhir sebelum kita selesai, by the way thank you sudah datang ke sini di tengah segala kekalutan hati, ancaman dan rasa takut, tapi bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, keberanian dan damai sejahtera untuk berbagi di sini. Satu hal sebelum selesai, kalau ada sahabat solusi yang hari ini mungkin bimbang dalam imannya, seperti kamu yang bertanya-tanya siapa sih Tuhan yang benar, mungkin dalam perjalanan untuk mencari kebenaran yang sejati, boleh nggak sampaikan sesuatu ke mereka? Pasti. Carilah dulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Berserah itu langkah pertama untuk kita bisa mengenal Tuhan. Ada momen dimana ketika kapanpun itu kalian dengar suara keras di kepala kalian untuk kembali seperti suara yang saya dengarkan waktu 4 tahun lalu, ataupun ketika teman-teman merasa terpanggil pengen mengenal Tuhan lebih dalam, minta ke Tuhan, karena Tuhan tuh rindu juga sama kita untuk kembali. Minta ke Tuhan, Tuhan tunjukkan aku jalannya. I'm willing to, I surrender my life. Saya menyerahkan kehidupan saya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan saya. Percaya atau enggak, setelah itu pasti akan ada hal-hal yang akan hadir dalam kehidupan kalian tanpa kalian tahu. Dan proses Tuhan tuh mulus, so just follow and dance with the life process gitu, dan pada akhirnya nanti Tuhan yang bakal arahin kalian, tapi kalian juga harus imankan perbuatannya. Jangan cuma mau dan minta-minta aja, tapi cari, do something, plant the seed, baca firman, buka Alkitab, dan selalu minta bimbingan Roh Kudus dan community. It's very important. Komunitas dimana kita bisa bicara tentang iman kita, membangun iman kita, itu akan sangat penting. Jadi minta ke Tuhan, Tuhan hilangkan semua karakter yang tidak datang dari Engkau, datangkan apa yang ingin Engkau jadikan kepadaku sebagai identitasku, dan berikan aku orang-orang yang akan membantuku untuk lebih fokus dan hikmat di dalam Engkau. Nanti Tuhan bakal tunjukin jalannya. It's all about surrender. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021, dan saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus bukan karena saya diinjili, dari pengaruhi, atau saya diiming-imingin, apapun juga, tidak ada. Nama saya sekali lagi Haji Abdul Tahir. Saya sudah naik haji, dan saya juga dosen, guru di salah satu institut Muslim di Al-Qurabah di Rawamangun. Saya mengambil satu jurusan jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya juga pernah ke Pakistan. Di sana saya di Pakistan dalam rangka studi perbandingan dari sekolah saya. Dulu saya sekolah di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya seorang punya istri 1 dan anak 2. Saya berasal dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo. Mereka punya jabatan masing-masing. Mama saya hakim di pengadilan negeri Makassar, lalu pindah di Gorontalo di Limboto. Papa saya angkatan darat, dia pensiun dari Lekol, Haji Ismail, nama papa saya, dan ibu saya Arina Umar Katili, dia seorang haji juga. Kami di antara bersaudara, kami 14 bersaudara dari 2 ibu, yang hanya satu-satunya saya di antara 14 bersaudara, hanya saya menjadi pengikut Kristus, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah, sekitar Manado. Dan saya juga seorang mengajar di salah satu sekolah di Makassar dan di Bekasi ini, saudara. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Saudara, saya mengenal Tuhan Yesus pada saat itu pulang dari Pakistan, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pulang dari Pakistan. Lagi saya sementara duduk di antara 2 sujud, saya lagi habis sholat dan saya sikir. Sesudah pada saat saya sikir, ya,
Karena kalau kami ini sebagai orang Islam atau Muslim, Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muslim itu pengikut Muhammad. Jadi kami ini sebagai pengikut Muhammad. Dan orang tua saya sangat radikal dan fanatik. Dan saya punya kakek juga tidak ada yang tidak kenal di Makassar. Itu Kahar Mustakar. Banyak orang-orang yang dia bunuh orang-orang Kristen sudah di Makassar itu. Tetapi apa yang terjadi? Itu bukan rancangan saya sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah kasih Tuhan. Sehingga dia menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan mau memilih saya menjadi pengikutnya. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil saya. Pada saat saya sikir, saudara, apa sebabnya kami sikir itu? Sikir itu harus kita membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi apa sebabnya kita mencari keselamatan? La ilaha illallah itu 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah itu 33 kali. Jadi 99 kali harus kita baca setiap waktu kami lakukan untuk sholat. Apa sebabnya kita zikir? Karena kami mencari masing-masing keselamatan. Tidak ada jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, tidak ada terdapat di sana keselamatan di dalam Al-Quran itu. Tetapi hanya yang ada terletak hanya di dalam Alkitab, saudara. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara, saudara. Suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada waktu ada suara dan ada cahaya nur, seperti ada bayangan manusia. Ya. Lalu saya istighfar. Pada saat saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku kalau ada kesalahan dan dosa aku, ya Tuhan. Kenapa, apa yang terjadi? Sesudah itu saya tanya istri saya, kenapa saya melihat sosok manusia dan ada suara gitu. Akulah jalan kebenaran. Padahal Alkitab itu saya tidak pernah membaca. Menyentuh pun kita haram untuk memegang Alkitab, saudara. Yang kami betul-betul pegang dan junjung tinggi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kita sebagai imam kami, saudara. Karena dikatakan lalakum dinukum walihadi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah yang kami pertahankan sebagai umat Islam, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat itu, saudara? Ya, tapi kata istri saya, menurut dia katakan bahwa itu dajjal atau setan. Dan saya juga pun tidak yakin, saudara. Pada saat itu dia datang pada saat saya sholat tahajud. Sekitar jam 4:30, saudara. Sesudah itu saya mau bangkit lagi sholat. Rasanya perasaan saya tidak mau lagi, saudara, untuk melakukan sholat lagi. Sehingga saya menunggu sampai pagi. Pagi itu kebetulan saya ada tetangga, orang Kristen, orang Ambon, namanya Aris Ayal. Saya tanya, pagi-pagi itu, Aris, kenapa pada waktu saya sholat, kok tiba-tiba seperti ada suara dan ada cahaya, seperti ada kan di dalam rumahnya itu kan ada poster. Poster itu gambarnya Tuhan Yesus yang ada kawat duri yang di kepalanya, saudara. Lalu seperti itu Tuhanmu. Lalu Aris berkata begini, wah, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir, kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Nanti Pak Haji itu. Lalu dia berkata begini, Aris, bukan engkau yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih engkau. Katakan begitu. Lalu saya katakan sama Aris, kok jangan begitu Aris. Itu masalah akidah, masalah iman, masalah agama itu sensitif sekali. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Ya, dia bilang, Aris, ya kalau Pak Haji percaya silakan. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Lalu saya pulang. Saya pulang berjalan 3 bulan lagi, saudara. Pagi-paginya itu, saudara, saya berangkat ke sekolah. Istri saya kerja. Saya berangkat juga. Kebetulan istri saya juga pengusaha. Keluarga daripada mereka Fadil Muhammad, National Google. Jadi kebetulan saya juga berangkat ke sekolah.
di kampus, lalu saya bertanya kepada dosen-dosen dan ustadz-ustadz dan teman-teman saya berkata begini, Pak Kiai, semalam itu saya melihat, bukan mimpi, saya bilang, tapi saya melihat sesosok kayak manusia, tetapi saya lihat seperti Tuhannya orang Kristen. Dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran. Tapi mereka mengatakan bahwa itu dajjal atau setan. Jangan percaya. Sesudah itu saya nggak percaya, saya hilang, pokoknya saya lupakan. Begitu 3 bulan kemudian, saya dikirim lagi ke Pakistan. Karena saya bagian humas. Jadi saya berangkat lagi. Kami di Pakistan itu sekolah studi banding itu ada 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kami berangkat di sekitar 300 orang untuk pertukaran pemuda. Dan di sana di Pakistan itu kami belajar bagaimana caranya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam. Banyaklah yang dukung dan pendanaan dana kami di sana. Pada waktu saya berangkat kedua kali saya pulang, saya lakukan juga di rumah saya. Pada saat itu rumah saya masih di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Lalu saya lagi sholat lagi sekitar malam Jumat itu. Pagi, begitu juga. Lalu ada suara berkata lagi, dia datang. Jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga. Dia katakan begitu. Saya kaget. Kenapa sampai terjadi begitu? Saya ini kan guru ngaji. Saya ini kan ustaz. Kok kenapa ada yang terjadi begitu? Tapi saudara, saya berpikir begini. Mungkin ini Tuhannya orang Kristen yang memanggil saya. Karena pada saat saya naik haji, memang sempat pada tahun 88, saya naik haji itu masih murah dulu. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu, di Arab sana. Waktunya saya tawaf. Karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labaika labaika dan seterusnya lah. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi apa yang saya pernah lihat. Dan setelah saya ada suara itu, saya ingin melakukan gerakan sholat lagi, saya mau sholat sunat. Tiba-tiba saya sujud di sujadah itu, kok sepertinya ada salib di atas sujadah saya itu, saudara. Setelah saya melihat sesuatu seperti bayangan salib itu, seperti jiwa saya ini tidak tenang, saudara. Tidak tenang, saudara. Sehingga saya hentikan untuk sholat. Akhirnya saya bertanya lagi sama istriku, kok kenapa sih? Mungkin orang itu orang Kristen yang guna-gunai saya. Mungkin ini opo-opo, dia bilang istri saya. Lalu kita datanglah tanya si Aris itu, karena kebetulan kita bertetangga. Saya tanya si Aris, kata istri saya, kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen. Jangan engkau berikan opo-opo suami saya. Sampai saat itu saya sakit, saudara. Saya sakit, kepala saya ini hampir pecah, saudara. Bahkan saya punya badan ini mulai merasakan ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Berapa bulan kemudian itu, saudara. Lalu bersama istri saya, dia ajak saya untuk ke dukun, siapa tahu itu bisa dukun menyembuhkan. Karena dia dia merasa bahwa istri saya mungkin ini adalah opo-opo atau guna-guna itu, saudara. Karena saya melihat sesuatu sosok kayak orang Tuhan Kristen itu, orangnya Tuhan Kristen, orang Kristen, Tuhannya orang Kristen lah begitu. Lalu dia datang, istri saya marahin si Aris, kalau mau jadi Kristen, jadilah orang Kristen, jangan engkau. Dia diam saja ini Aris. Akhirnya saya sakit, akhirnya saya keliling, bayangkan saya keliling kepada dukun ya, untuk bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata dukun itu tidak menemukan satupun penyakit itu di dalam tubuh saya. Sampai kurus kering, seperti kakek-kakek, saudara. Ya, bahkan saya ke rumah sakit, dirujuk dari keliling rumah sakit itu 150 juta habis keliling di rumah sakit di Bekasi, saudara. Tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan dan menemukan penyakit itu. Bahkan saya dirujuk ke Persahabatan di Rawamangun, saudara, untuk katanya ada cairan. Ternyata pada saat itu, saudara, saya sakit, saya nggak mau lagi kemana-mana. Akhirnya ada seseorang, orang Batak itu berkata, ibu-ibu, saya dengar, dia katakan, Bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta itu. Lalu saya cari orang itu, ibu-ibu itu, kebetulan di lingkungan itu juga. Saya cari, lalu saya ketemu, dia bilang,
Pak Haji kalau mau ingin sembuh, karena itu melihat salib, karena mereka sudah dengar. Akhirnya bagaimana caranya? Katanya ke Tiberias, di sana ada kesembuhan. Begitu juga serontak hati saya mau ke sana. Kebetulan itu hari di sana, pernah dulu saya masih kuliah itu ketemu Andi Burhanuddin. Dulu dia di Tiberias, berapa tahun yang lalu itu, lama itu, saudara. Jadi saya ke sana lah. Akhirnya saya diantar ke sana, hampir kan nggak bisa jalan, saudara saya. Saya dipanggil ke depan, didoakan, lalu dikasih makanlah itu apa roti dengan perjamuan itu, katanya anggur. Kan dulu saya tidak mengerti dengan hal itu. Lalu mereka habis minum anggur dan makan roti itu. Habis itu mereka tumpangan tangan saya, saudara. Mereka Bapak Riyadi itu. Tumpangan tangan saya dan anggotanya itu. Sehingga pada saat saya pulang itu di jalan itu, saudara, saya merasakan itu seperti ada seperti strum. Artinya semangat begitu. Merasa apa ya, seperti ada sesosok roh yang ada di dalam tubuhku yang memberikan kekuatan itu sehingga saya bisa bertahan hidup sampai di rumah, berjalan itu, saudara. Ah, sesudah itu, saudara, saya di rumah habis didoakan mulai beransur-ansur pulih gitu. Saya datang lagi sama Aris. Dia bilang, Aris, saya bilang, gimana Aris menurut pendapat? Dia bilang, begini saja Pak Haji, kalau mau ini ada Alkitab yang kecil, nanti baca saja. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya gulung di sarungku, kan saya dulu masih pakai sarung-sarung, ya. Pakai sarung-sarung, saudara. Jadi saya ambil itu supaya Alkitab itu saya sembunyi, supaya jangan ketahuan dari istri saya. Setelah saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi di dalam sarung saya pulang ke rumah. Lalu saya di rumah itu, saya letakkan Al-Quran dengan Alkitab. Jadi pertama-tama saya buka Alkitab itu, saudara, adalah Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itulah. Sesudah saya buka juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Qur'an, banyaklah di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Maryam, dan sebagainya. Dan setemukan di situ dia bilang, dia katakan di surat Al-Qur'an, ya, Isyabnu Maryam ruhullah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Disitulah. Lalu saya temukan lagi, saya buka saya buka lagi, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di Yohanes, saudara, saya buka di situ, di Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya baca di dalam Al-Quran, di Al-Fatihah. Dia begini bunyinya di Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Lalu saya pertimbangkan dan saya memahami dan saya mengkaji apa arti sesungguhnya itu. Karena di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu-satunya Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tetapi di Al-Fatihah berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Berarti kalau petunjuk itu belum tentu benar. Ya, kalau hanya sebagai petunjuk saja, pasti salah. Akhirnya saya memahami, saya pelajari, saudara, dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, saya pelajari semuanya. Jadi, kita ini menjadi orang Islam, bukan hanya Islam, sekedar Islam saja. Tetapi kami betul dari kecil sudah diajarkan untuk sholat, untuk mengaji, dari abjad, apapun, dari ikroh. Jadi situ saya temukan, saudara, bahwa apa sebabnya saya harus mengikut Yesus. Karena di dalam Al-Quran berkata, ada hadis Nabi, ataupun salawat Nabi berkata begini. Dia katakan ada salawat Nabi, dia berkata begini, Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama berkata Sayyidina Ibrahim. Muhammad berkata, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikut. Jadi, kalau kita sebagai pengikut, ya kan, pengikut ini, belum tentu diselamatkan, saudara. Belum tentu diselamatkan. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim yang pasti dan tidak ada yang salah, saudara.
Jadi bagaimana kita? Mudah-mudahan akan diselamatkan. Insya Allah, ya kan? Engkau diselamatkan, saudara. Saya belajar di sana. Bahkan saya buka di dalam, ada di dalam Yesus, di Alkitab Injil. Injil Roma 1 ayat 16 dan Roma 1 ayat 6 dan 7 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan saya melihat di dalam Roma di sini pasti. Jadi saya membaca di Roma 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ya. Di sini saya belajar. Saya belajar antara Al-Qur'an dengan Alkitab, saudara. Mari kita baca bersama. Ini yang saya dapatkan, saudara. Roma 5 ayat 7 sampai 11. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada kata insya Allah akan engkau diselamatkan. Tetapi di sini diberikan kepastian. Itu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku, itulah yang memberikan saya satu kekuatan, saudara. Tanpa ayat ini saya nggak bisa, saudara. Jadi, saudara, saya mengikut Yesus bukan karena saya diinjili, saudara. Bukan karena harta, bukan. Karena popularitas, bukan. Saya punya orang tua juga orang yang kaya, saudara. Dia seorang tentara. Tentara dulu, saudara. Tanahnya banyak. Mama saya juga, dia seorang hakim. Istri saya juga pengusaha, saudara. Bahkan saya juga seorang dosen, saudara. Bukan harta, saudara. Tetapi yang saya pilih hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah yang menyelamatkan kita, saudara. Keselamatan di luar daripada Yesus, tidak ada keselamatan, saudara. Itulah, saya mau, apapun yang terjadi di dalam hidupku, itu adalah satu keputusan dan komitmen saya. Harus mengikuti Yesus. Karena dia hanya adalah satu-satunya jalan keselamatan, saudara. Nah, di Islam tidak ada, saudara. Bukan saya menghina dan merendahkan. Ya, kita lihat saja di ayat yang pertama-tama yang Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dia terima apa? Adalah dia datang turun menjadi tulisan. Ya, saudara. Adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, "Bacalah Muhammad." Muhammad berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis." Ya, aku seorang buta huruf, aku seorang orang yang miskin. Dia katakan. Jadi bagaimana kita menjadikan dia pemimpin? Kalau dia seorang buta huruf, tidak punya apa-apa, tidak punya skill. Ya, banyaklah di dalam Al-Qur'an yang harus perlu kita revisi di situ dan pelajari secara otentiknya, saudara. Jadi di situ kebenaran, bukan karena hanya ingin masuk Kristen saja, karena keadaan tidak, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya dipilih, saudara, untuk pengikut Yesus. Ya, semoga saudara yang menonton malam hari ini, supaya jangan kita tergiur dengan keadaan-keadaan dunia ini. Harus punya komitmen seperti Daniel. Daniel, saudara, saya mau berkata kepada saudara, dia berkomitmen tidak akan menajiskan dengan dosa, dengan tawaran-tawaran dunia. Saya juga pernah ditawarkan, saudara. Pak Tahir, nggak usah masuk Kristen, ngapain? Itu kan kamu sudah jadi orang kafir, murtad, dan sebagainya. Nanti saya berikan modal, usaha, rumah, dan sebagainya. Yang penting kamu masuk Islam kembali. Tetapi saya berkomitmen, saudara. Bukan harta yang bisa menyelamatkan kita. Bukan pangkat dan golongan, itu tidak ada. Bukan. Tetapi hanya Yesus yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia datang dari surga menjadi manusia 100%. Dia 100% Allah, saudara. So, itu saya yakin. Bahkan saya menerima Tuhan Yesus. Baru 5 tahun. Saya dibaptis di salah satu gereja, saudara. Nanti 2017, 16-17 saya dibaptis, saudara. Saya mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saya dan memilih saya, sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah satu organisasi ini, di dalam satu forum ini. Saya juga berterima kasih kepada hambanya, Pak Yusuf, yang telah bisa memberikan saya waktu.
untuk bersaksi di tengah-tengah ibadah ini, kesaksian Ya, ini. terima kasih. Ya. Jadi saya mengenal Tuhan bukan karena popularitas, ya, bukan harta, saudara. Harta saya cukup, tetapi keselamatan tidak ada. Nah, pada waktu Muhammad menerima wahyu itu, tidak ada janji keselamatan, tetapi Yesus, dia berikan kita janji keselamatan. Bahkan dia sediakan tempat kita di surga. Saudara, banyak orang yang meninggalkan Kristus karena hanya popularitas. Banyak. Ya, saya banyak belajar juga, saudara. Saya sekolah 2 tahun, sekolah Alkitab. Ada yang utus saya. Di situ saya merasakan harus pikul salib, harus dibuang, harus pisah dengan istri. Saat ini, saudara, pisah dengan anak-anak saya. Harus saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai dosen. Tetapi itu semuanya saya tinggalkan. Saya juga dipelihara Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya, saudara. Ya, walaupun orang berkata, banyak yang teriak, ya ikut, keluargaku berkata begitu, saudara. Ikut Tuhan Yesus bertanya. Ya, biar dia memberkati. Tetapi saya percaya, firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan ekor, tetapi aku jadikan kepala. Bukan turun, tetapi naik. Itulah. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan nyatakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya. Karena Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Itu luar biasa, saudara. Jadi saya mau tekankan kepada saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Karena hanya pangkat, karena kedudukan, karena popularitas. Karena saya merasakan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Walaupun satir aniaya, pernah saya dipukul waktu saya menginjil. Saya penginjilan, saudara. Sudah keliling daerah. Di Papua, Jayapura, Timika, Wamena. Di Wamena saja, di Merauke sana. Hampir berapa ratus orang kita baptis. Itu. Bahkan di Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, sampai Brau. Di Brau 500 orang kita baptis. Ya. Di Makassar, di kampung saya. Sampai kita dikejar, hampir dibunuh. Kita baptis di pinggir pantai Losari, saudara. Ya. Hampir kita dibunuh. Tetapi itulah namanya memberitakan firman Tuhan. Karena Matius berkata, pergilah jadikanlah bangsa murid. Dan ajarkanlah mereka dan baptiskanlah mereka. Itu adalah instruksi Tuhan, bukan instruksi manusia. Tuhan yang menyuruh saya, saudara. Jadi saya menjadi Kristen, bukan hanya Kristen biasa-biasa saja. Tetapi saya ingin melakukan dengan iman percaya. Sehingga aku dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini, saudara. Ya, begitu lah perjalanan hidup saya, saudara. Saya bisa sekolah Alkitab. Ya, karena kasih Tuhan, saudara. Dan juga saya tinggal sendiri karena istri saya sudah cerai. Dan anak-anak saya juga diambil, harta saya diambil juga. Bahkan ijazah saya dibakarnya sama orang tua saya. Karena saking marahnya papa saya itu. Dia katakan, bukan hanya saya kasih sekolah kamu di Islam, kamu harus memilih Kristen. Tetapi itulah jalan. Ya, jalan hidup saya. Saya rela untuk meninggalkan semuanya itu. Saya tegaskan lagi pada saudara, marilah kita sama-sama melakukan kewajiban Tuhan. Dan kita menginjil. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan dari kedatangan Ibrahim itu sendiri. Masih banyak. Dan saya merasakan juga, saudara, di dalam penginjilan saya selama perjalanan penginjilan saya, terkadang hanya melihat satu denominasi ataupun satu gereja. Kadang kalau saya dulu, saudara, saya masih Islam. Saya biasa ceramah di masjid. Masalah dana itu sekali saya ceramah di masjid 100 sampai 300 juta itu ada untuk menjalankan kami syariat Islam itu, saudara, persatuan. Tetapi pada saat saya menginjil, saya merasakan, ya saudara, setiap saya mau minta tolong untuk penginjilan kemana, dibilang dari gereja dari mana, dari organisasi mana, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat gereja, tidak melihat denominasi. Tetapi marilah kita bergandengan tangan supaya ada bertumbuh menghasilkan buah yang baik, saudara. Itulah, walaupun penderitaan saya memikul salib sampai saat ini, tetapi tetap saya hidup bersama dengan Tuhan. Itu komitmen saya. Seperti Daniel. Walaupun itu Daniel ditawarkan berbagai makanan yang enak, kehidupan yang mewah dari rajanya, dia berkomitmen dia tidak akan menajiskan dirinya dari dosa. Sama dengan saya dan saudara. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Tetap kita bersama dengan Tuhan, saudara. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bahwa semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memberikan kita damai sejahtera dan pertolongan dan perlindungan. Anugerah kasih-Nya tercurah selalu. Itu saja kesaksian saya serahkan
Kalau bisa saya berdoa. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Teman-teman, kita sudah dengar kesaksian daripada Bapak Abdul Tahir, bagaimana perjalanan hidupnya. Ya, kalau kita perhatikan dari latar belakang beliau, beliau bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang dosen, dan beliau juga adalah seorang pembelajar, dan belajarnya bukan hanya di dalam negeri, tapi ternyata belajar sampai di negara-negara luar, yaitu belajar keagamaan. Tapi itulah Amin. yang namanya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apa yang kita miliki di dunia ini, karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apa Amin. yang kita raih, atau apapun yang kita pelajari, atau apapun yang kita andalkan. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Dan seperti yang saya Haleluya. katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, dan dia adalah Tuhan daripada semua manusia. Kok bisa Amin. begitu? Ayatnya jelas dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi Amin. kelegaan kepadamu. Kalau dia hanya sekelas manusia, dia tidak mungkin berbicara seperti itu. Marilah kamu yang Amin. letih lesu. Jadi di sini tidak ada perkecualian, tidak ada dibatasi dengan satu golongan, satu kelompok, atau satu keyakinan. Tapi semua, Amin. marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, Amin. terbukti Haleluya. dengan apa yang terjadi di dalam diri daripada Bapak Abdul Tahir, di mana beliau dari latar belakang yang non-Kristen, bahkan mungkin dibilang antikris, bahkan tadi beliau sudah mengatakan didikan orang tua sangat radikal, sangat fanatik. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa mempercayai Tuhan Yesus kalau bukan kuasa daripada Tuhan yang bekerja. Nah, di sini saya ingin Haleluya. mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang baik. Artinya dia Amin. waktu mau memberikan kasih-Nya, mau menyatakan kasih-Nya kepada seseorang, seperti yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan di sini kita Haleluya. melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih, oh kau ini tidak percaya sama aku, tidak perlu kau ditolong. Ya, tidak seperti itu teman-teman. Dan waktu Tuhan Yesus datang itu, dia datang tidak marah-marah, dia datang hanya untuk menyatakan kasih-Nya. Dia ingin firman-Nya Amin. berkata, dia tidak ingin satu orang pun binasa. Oleh sebab itu, Amin. apa yang terjadi dengan Bapak Abdul Tahir ini adalah sesuatu pencerahan buat kita semua, bagaimana seseorang yang Amin. tidak mengakui Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak dibedakan. Karena semua manusia itu Haleluya. sama di hadapan Tuhan. Manusia itu dikasihi Tuhan. Karena Amin. untuk itulah Tuhan Yesus mati buat kita semua. Dan ini adalah satu pembuktian yang luar biasa, ya. Saya sangat terkagum-kagum. Tadi saya belum sempat mendengar tentang latar belakang beliau, tapi waktu saya dengar latar belakang beliau, waduh, ini luar biasa karya Tuhan ini. Bagaimana seseorang yang Amin. ilmu keagamannya sangat tinggi dan akhirnya Amin. bisa mempercayai Tuhan Yesus, ya, luar biasa. Pak Abdul Tahir, saya Haleluya. punya sedikit pertanyaan, Pak. Mungkin Bapak bisa Iya. ceritakan singkat-singkat saja. Bapak selama ikut Tuhan pasti mengalami mujizat ya, Pak? Oh, banyak mujizat. Nah, ini tidak usah semua, Pak. 1, 2 saja. Mujizat-mujizat apa saja yang Bapak alami? Oke, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Seperti biasa, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, satu perikop ya, kita akan baca dan merenungkan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 hingga 18, judul perikop yang diberikan LAI adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ayat yang pertama, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Ayat yang ke-6,
Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan kita. Kita akan merenungkan bersama-sama ayat firman Tuhan ini, yang satu perikop ini. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan itu di sini ya? Jadi di sini Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, dalam ayat yang pertama di sana kita sudah melihat jelas bahwa rasul-rasul dan saudara-saudara Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Jadi ada sebuah paham yang dimana mereka tidak mau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel seperti itu ya, di luar itu. Sehingga ketika Petrus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan Injil kepada Kornelius, bahkan sampai dia menerima Injil itu, maka ini menjadi sebuah persoalan di kalangan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, dalam pasal ini kita akan temui di mana pembelaan Petrus ya. Pembelaan yang harus disampaikan Petrus karena tindakannya menerima Kornelius dan teman-temannya sebagai anggota jemaat. Saudara-saudaranya mencegah dia dan akhirnya menyetujui tindakannya. Kalau kita baca tadi ya. Nah, yang kedua, keberhasilan pemberitaan Injil di Antioquia dan wilayah sekitarnya. Dan di dalam ayat ini juga pekerjaan yang baik bermula dari Antioquia dilanjutkan pertama-tama melalui pelayanan Barnabas, dan setelah itu Paulus bersama-sama dengan dia untuk pertama kalinya sebutan Kristen diberikan kepada murid-muridnya di sana dan kemudian terus dipakai. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. Nah, yang keempat, ini nubuatan mengenai datangnya masa kelaparan dan sumbangan orang-orang bukan Yahudi yang telah dipertobatkan untuk menolong orang-orang kudus yang miskin di Yudea pada masa kelaparan. Kalau kita baca ayat seterusnya ya. Namun di sini kita akan fokus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 18. Ini bentuk pembelaan Petrus ya. Di sini kita melihat bahwa pemberitaan Injil kepada Kornelius merupakan suatu hal yang kita para pendosa yang hina dan bukan orang Yahudi ini patut merenungkan dengan sukacita dan rasa syukur yang sangat besar. Sebab apa? Peristiwa itu menyangkut terang yang dibawa kepada kita yang berdiam dalam kegelapan. Karena peristiwa itu sangat mengejutkan bagi orang-orang Yahudi
baik yang percaya maupun yang tidak percaya, pantaslah untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu bisa diterima orang Yahudi dan apa komentar mereka tentang hal itu. Di sini kita akan melihat bahwa yang pertama, kabar itu segera tersiar sampai kepada jemaat di Yerusalem dan daerah sekitarnya. Kaisarea tidak begitu jauh dari Yerusalem, sehingga mungkin mereka langsung mendengar berita itu. Mungkin mereka langsung mendengar berita itu. Orang yang menyiarkan kabar itu sebagian dengan maksud baik, sedangkan yang lain dengan maksud jahat. Dengan begitu, sebelum Petrus sendiri kembali ke Yerusalem, rasul-rasul dan saudara-saudara yang ada di sana serta yang di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Firman Allah di sini maksudnya ialah Injil Kristus, yang bukan hanya salah satu dari firman yang diucapkan Allah, melainkan firman Allah itu sendiri. Karena Injil Kristus adalah rangkuman dan pusat seluruh pewahyuan ilahi. Mereka menerima Kristus karena namanya ilahi, firman Allah. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal ayat yang ke-13. Jadi tidak hanya orang Yahudi yang tersebar ke daerah-daerah orang bukan Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang telah menganut agama Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi itu sendiri dibawa ke dalam persekutuan jemaat sebab mereka telah menerima firman Allah. Padahal sampai saat itu bercakap-cakap dengan orang bukan Yahudi masih dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini artinya firman Allah telah diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang merupakan suatu kehormatan bagi mereka melebihi yang diperkirakan oleh orang-orang Yahudi. Namun yang heran, mengapa ini harus menjadi hal yang aneh bagi orang-orang yang mendapatkan sendiri amanat untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Walaupun begitu, memang sering orang berprasangka gara-gara sombong dan menganggap diri sendiri paling benar, sehingga menentang berbagai pengungkapan yang sangat jelas akan kebenaran ilahi. Padahal kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam Injil, itu Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa, suku. Tapi di sini mereka mulai terjadi pergolakan besar, ya. Sehingga menjadi perdebatan di antara para pemberita Injil atau orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi firman Allah diterima dan diakui orang-orang bukan Yahudi dan menimbulkan pengaruh bagi mereka yang lebih besar daripada yang diperkirakan orang-orang Yahudi. Angkanya selama ini orang-orang Yahudi itu berpendapat bahwa tidak ada gunanya Injil diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ini karena begitu banyak bukti-bukti Injil yang digenapi dari perjanjian lama, sedangkan orang-orang bukan Yahudi itu tidak menerima perjanjian lama. Orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi tidak peduli pada agama, dan kemungkinan besar mereka juga tidak akan bisa dipengaruhi oleh agama. Oleh karena itu mereka terkejut ketika mendengar bahwa orang bukan Yahudi telah menerima firman Allah. Perhatikan, kita terlalu mudah berputus asa sebelum mencoba berbuat baik kepada orang-orang yang ternyata mudah diajar ketika kita melakukannya. Kita perhatikan di sini bahwa orang-orang Yahudi yang percaya menentang hal itu. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi yang telah dipertobatkan dan masih memelihara pentingnya sunat, berselisih pendapat dengan dia. Mereka mengecam perbuatan Petrus yang telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Sebagai suatu kejahatan, mereka beranggapan seperti itu. Mereka beranggapan bahwa dengan berbuat demikian berarti Petrus telah menodai, jika bukan mengkhianati kehormatan akan jabatan kerasulannya, sehingga harus dibawa ke hadapan jemaat. Begitu jauh mereka dari memandang Petrus sebagai orang yang tidak dapat berbuat salah. Atau sebagai pemimpin tertinggi dari jemaat, di mana semua harus memberikan pertanggungjawaban kepada dia, sementara ia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Perhatikan betapa celaka dan rusaknya gereja jika ia hanya menguasai gereja itu sendiri dan mengucilkan orang lain yang tidak sama dengan mereka
dalam segala hal dari gereja dan manfaat sarana anugerah Allah. Ada jiwa-jiwa yang dangkal yang mengejar kekayaan gereja, seperti halnya ada orang-orang yang ingin mengumpulkan kekayaan dunia dan ingin tinggal sendiri di dalam negeri. Orang-orang ini berpikir seperti Yunus yang dalam rasa iri merasa marah karena orang Niniwe menerima firman Allah dan masih juga membenarkan diri dengan tindakan tersebut. Para pelayan Kristus tidak boleh menganggap aneh jika mereka dihakimi dan didebat, bukan hanya oleh musuh yang terang-terangan menyatakan diri, melainkan juga oleh orang-orang yang menyatakan diri sebagai teman mereka. Mereka dihakimi dan didebat bukan hanya karena kebodohan dan kejahatan mereka, tetapi karena perbuatan baik yang mereka lakukan dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Walaupun begitu, jika kita telah membuktikan bahwa pekerjaan kita benar, maka kita dapat bersukacita seperti Petrus. Tak peduli apapun yang dikatakan oleh saudara-saudara kita. Barang siapa melayani Kristus dengan menyala-nyala dan berani, harus siap diri bahwa ia akan dihakimi oleh mereka yang dianggap pura-pura beralasan waspada, bersikap dingin dan tidak peduli. Orang yang penuh simpati, murah hati dan suka memberi sedekah harus sudah menduga bahwa ia akan dihakimi oleh karena apa? Yang congkak dan ketat dalam hal peraturan yang berkata, menjauhlah nanti engkau menjadi kudus, oleh kalau kita baca terjemahan yang lain. Mereka harus menjauh dari orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, ini adalah sebuah pemahaman orang-orang Yahudi yang sudah percaya tapi masih menegakkan tradisi-tradisi. Petrus memberikan penjelasan. Di sini kita melihat bahwa dengan tekanan Petrus memberikan penjelasan yang lengkap dan memadai tentang persoalan itu. Ia tidak menambah lagi pernyataan untuk membela diri atau meminta maaf untuk memuaskan hati mereka. Sebaliknya Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut dan memberikan mereka sindir yang menilai apakah ia telah berbuat keliru. Sebab semua itu jelas tampak sebagai pekerjaan Allah sendiri, bukan pekerjaannya. Petrus beranggapan bahwa sudah semestinya jika mereka memahami persoalan sebenarnya, maka mereka tidak akan menentang dia dan justru memuji dia. Ia adalah suatu alasan yang bagus mengapa kita harus bersikap tenang dan menahan diri ketika sedang dihakimi. Sebab jika kita mengerti benar apa yang begitu giat kita kerjakan, maka kita juga sudah bisa melihat akibat apa yang akan muncul. Ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang tampak mencurigakan, maka alih-alih menentang mereka, sebaliknya kita bertanya kepada mereka apa alasannya mereka berbuat demikian. Apabila kita sempat bertanya, maka kita harus menduga-duga alasannya yang terbaik mengenai hal itu dan tidak menghakimi sebelum waktunya. Petrus sangat bersedia mendengarkan pendapat mereka dan berusaha menjawab mereka. Dia tidak berkeras bahwa dialah yang menjadi pemimpin di antara para rasul. Pikirannya jauh dari anggapan bahwa ia memiliki kekuasaan semacam itu, seperti yang dikatakan oleh mereka yang mengaku-ngaku sebagai penerusnya. Ia juga tidak menganggap bahwa sudah cukup hanya dengan mengatakan kepada mereka bahwa ia sudah puas dengan dasar yang dipakainya sehingga mereka tidak perlu mempersoalkan hal itu. Namun ia siap memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padanya mengenai orang-orang bukan Yahudi itu dan mengapa ia telah berbalik dari pendirian yang sebelumnya sebagai orang bersunat yang tadinya sama dengan pendirian mereka. Kita memiliki kewajiban baik terhadap diri sendiri maupun terhadap saudara-saudara kita untuk menjelaskan tindakan kita di dalam terang yang benar, yang pada mulanya kelihatan jahat dan menyinggung hati orang lain, supaya kita bisa menyingkirkan batu sandungan dari jalan saudara-saudara kita itu. Mari sekarang kita melihat apa yang disampaikan Petrus untuk membela diri. Yang pertama, bahwa ia telah mendapat perintah melalui sebuah penglihatan supaya tidak lagi membeda-bedakan seperti yang telah dibuat oleh hukum Taurat yang sifatnya upacara atau lahiriah saja. Ia menceritakan penglihatan itu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya.
Sementara di dalam pasal 10 dikatakan bahwa kain itu diturunkan ke tanah. Di sini ia mengatakan bahwa kain itu sampai di depannya. Hal ini menyiratkan bahwa penglihatan tersebut merupakan petunjuk yang secara khusus ditujukan kepadanya. Maka dari itu kita harus melihat semua wahyu dari Allah yang ditunjukkannya di hadapan anak-anak manusia dan sampai kepada kita. Perlu selanjutnya diterapkan dengan iman pada diri kita sendiri. Hal lain yang ditambahkan di sini ialah ketika kain itu sampai di depannya, Petrus menatapnya dan memperhatikannya. Jika kita diberitahu tentang perkara-perkara ilahi, maka kita harus mengarahkan pikiran kepada hal-hal itu dan memperhatikannya. Petrus memberitahu orang-orang Yahudi itu tentang perintah yang telah diterimanya supaya apa? Memakan segala macam daging tanpa membeda-bedakan dan tidak mempertanyakan hati nurani. Tampaknya sesudah datang air bah, barulah manusia diperbolehkan makan daging. Kemudian izin itu dibatasi oleh hukum Taurat. Namun sekarang semua pembatasan itu sudah dicabut dan manusia dibebaskan untuk makan segala daging. Bukanlah kehendak Kristus untuk mencegah kita menggunakan segala penghiburan yang dapat diperoleh dari segala makhluk ciptaan dengan hukum apapun selain dengan hukum penguasaan diri. Juga ia menghendaki kita untuk apa? Lebih mengutamakan makanan yang membawa kita kepada kehidupan kekal daripada makanan yang membinasakan hidup. Petrus berkata bahwa tadinya ia juga seperti mereka dalam bersikap antipati, bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau memakan makanan mereka. Dan karena itu ia tidak mau ketika diberi kebebasan untuk bertindak sebaliknya. Tidak, Tuhan tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Petrus sempat menolak hal-hal yang itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-8. Namun dari surga ia diberitahu bahwa peraturan mengenai hal itu sudah diubah. Dan Allah sudah menahirkan orang-orang bukan Yahudi serta berbagai hal yang tadinya tercemar itu. Dan karena itu ia tidak boleh lagi menyebut mereka haram atau menganggap mereka tidak layak untuk berbaur dengan orang-orang bersunat yang istimewa ini. Dengan demikian ia tidak bisa dipersalahkan karena berubah pikiran. Sebab Allah lah yang telah mengubah pokok permasalahannya. Dalam perkara-perkara semacam ini kita harus bertindak sesuai dengan terang yang kita miliki sekarang ini. Namun kita tidak boleh berpegang terlalu kuat pada pandangan kita tentang hal itu sehingga menjadi berprasangka terhadap pengungkapan-pengungkapan baru. Karena mungkin persoalan itu bisa berubah menjadi sebaliknya atau tampak sebaliknya. Mungkin Allah juga akan menyatakan kepada kita selain itu supaya mereka yakni bahwa ia tidak tertipu. Supaya apa? Mereka yakin bahwa mereka tidak tertipu. Petrus memberitahu mereka bahwa penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Perintah yang sama yaitu untuk menyembelih dan memakan, dan alasan yang sama yaitu bahwa apa yang telah dinyatakan tahir oleh Allah tidak boleh disebut haram. Diulangi untuk kedua kali, ketiga kalinya. Dan untuk menegaskan lebih jauh kepadanya bahwa itu adalah penglihatan ilahi. Hal-hal yang dilihatnya itu tidak hilang begitu saja, tetapi semuanya ditarik kembali ke langit, yaitu dari mana mereka turun. Jadi di sini kita melihat bahwa ia mendapat tuntunan khusus dari Roh Kudus untuk ikut dengan para utusan yang disuruh oleh Cornelius, supaya jelas bahwa penglihatan itu dimaksud untuk meyakinkan tentang hal itu. Petrus menjelaskan kepada mereka, kepada para utusan itu datang, yaitu segera sesudah ia mendapat penglihatan itu. Juga supaya jangan sampai hal itu pun tidak cukup untuk meyakinkan dia. Roh Kudus menyuruh dia pergi bersama mereka, yaitu utusan dari Kaisarea itu, dengan tidak bimbang. Meskipun orang-orang yang hendak didatangi dan yang berangkat bersama
itu bukan orang Yahudi, ia tidak boleh ragu pergi bersama mereka. Bahwa ia mengajak beberapa orang saudara seiman untuk pergi bersamanya, yaitu dari golongan bersunat, supaya mereka bisa meyakinkan seperti dirinya. Orang-orang ini dibawa dari Yope supaya bersaksi baginya terhadap kecaman yang akan diterima, karena ia sudah memperkirakan bahwa ia akan mendapat kecaman mengenai hal itu. Petrus tidak bertindak secara sembarangan, tetapi dengan cermat. Ia tidak bertindak secara gegabah, tetapi dengan tujuan yang jelas. Bahwa Kornelius juga mendapat penglihatan, dan berdasarkan penglihatan ia dituntun untuk menyuruh orang pergi kepada Petrus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 13, ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di hadapan rumahnya yang berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Perhatikan, alangkah baiknya jika orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Allah dan terus berhubungan dengan surga saling membandingkan pengalaman mereka serta membicarakan satu sama lain. Dengan demikian mereka dapat saling menguatkan iman. Melalui penglihatan Kornelius, Petrus menjadi lebih yakin bahwa penglihatannya memang benar. Sedangkan Kornelius diteguhkan oleh penglihatan Petrus. Dalam pasal ini ada tambahan mengenai apa yang dikatakan malaikat kepada Kornelius sebelum disebutkan bahwa suruhlah orang untuk menjemput Petrus. Ditambahkan, dan ia akan memberitahu kamu mengenai apa yang harus kamu lakukan. Tetapi di sini dikatakan ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan karena itu sangatlah penting bagimu dan sangat besar manfaatnya untukmu jika kamu menyuruh orang pergi kepadanya. Perhatikan, perkataan Injil adalah perkataan yang sanggup menyelamatkan kita secara kekal, bukan hanya dengan mendengar dan membaca, melainkan dengan percaya dan menaatinya. Perkataan Injil membentangkan keselamatan di hadapan kita dan menunjukkan kepada kita apa keselamatan itu. Perkataan Injil membuka jalan keselamatan bagi kita. Apabila kita mengikuti cara yang digambarkan kepada kita, maka kita pasti akan selamat dari murka Allah dan kutuk, serta akan bahagia selama-lamanya. Barang siapa yang menerima Injil Kristus, keluarganya juga akan mendapatkan keselamatan yang dibawa oleh Injil itu. Keselamatan akan datang bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Engkau dan anak-anakmu akan menjadi bagian dalam konvenen perjanjian dan memperoleh sarana keselamatan. Rumahmu juga akan terbuka untuk memperoleh manfaat keselamatan oleh karena percaya mereka. Seperti hal di rumah sendiri, bahkan termasuk hambamu yang paling hina. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sampai saat ini keselamatan menjadi milik orang Yahudi, tetapi sekarang keselamatan juga diberi kepada orang-orang bukan Yahudi seperti yang dahulu dilakukan kepada orang Yahudi. Janji hak istimewa dan sarana keselamatan itu disampaikan kepada semua bangsa dengan limpahnya dan seutuhnya, sesuai dengan seluruh tujuan dan maksud seperti yang selama ini ditujukan bagi bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya mencari, jadi jelas bahwa di gereja mula-mula menghadapi tantangan yang berat. Jadi di sini Petrus mencoba mencegah perpecahan dalam gereja. Kali ini Petrus diperhadapkan dengan tuduhan melakukan tindakan semena-mena dan merasa dirinya paling benar. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Petrus berhak menentukan strategi dan rencana baru. Seperti kita ketika dia mengusulkan mencari pengganti Yudas. Menyadari betapa pekanya masalah ini, maka ia pun dengan rendah hati memberikan penjelasan atas tindakannya. Petrus bisa mempertahankan persatuan jemaat sehingga tidak terjadi perpecahan. Bila perbedaan pandangan di dalam jemaat dipandang sebagai
usaha-usaha menjatuhkan atau mencelakakan dan tidak dituntaskan, maka gereja akan mengalami perpecahan. Maka dia mempertahankan persatuan gereja. Secara kronologis Petrus menceritakan 4 tahap wahyu ilahi yang ia dapatkan sebelum perbedaan ras dikikis habis. Pertama, mendapatkan penglihatan ilahi. Yang kedua, menerima penglihatan ilahi. Yang ketiga, melihat adanya persiapan ilahi. Dan keempat, Petrus menyaksikan Allah sendiri yang bertindak. Semua tahapan ilahi itu mendemonstrasikan secara meyakinkan bahwa Allah menerima orang kafir untuk masuk ke dalam komunitas Kristen. Jemaat di Yerusalem akhirnya menerima penjelasan Petrus dan memuliakan Allah. Kritikan berhenti, penyembahan dimulai, dan keutuhan gereja pun dipertahankan. Jadi di sini kita melihat Tuhan tidak pernah membangun tembok. Allah tidak membeda-bedakan orang. Perhatikan, dan cinta kasihnya tidak bisa dibatasi hanya di wilayah tertentu. Rahmat dan anugerahnya tidak dicurahkan hanya kepada tokoh tertentu, suku tertentu, gender tertentu, atau budaya tertentu saja. Oleh sebab itu Allah tidak boleh dibatasi karyanya di kawasan orang Yahudi. Dengan perkataan lain, Allah tidak membangun tembok, tetapi Allah justru membangun jembatan. Di dalam Kristus Allah meninggalkan surga dan masuk ke dalam dunia, bahkan menjadi manusia dan berkomunikasi dengan manusia. Allah juga solider dengan manusia sampai kepada penderitaan manusia yang paling dalam, yaitu kematian. Peristiwa salib bisa dipahami orang yang sangat sederhana maupun orang yang paling jenius. Jalan kehidupan Yesus mengatasi jalan-jalan politik, jalan ekonomi, jalan perdamaian, dan seterusnya yang sedang dirintis oleh manusia. Kesetiaan yang dibangun umatnya mengatasi kesetiaan terhadap bangsa, mengatasi fanatisme suku atau budaya. Dalam dunia yang penuh dengan pertentangan dan krisis, dan bahkan ketika primordialisme tumbuh subur, kekristenan harus merangkul dan membangun jembatan-jembatan komunikasi Injil ke kerajaan Allah dalam kabar baik yang harus disampaikan dengan berpedoman kepada Yesus. Fanatisme atau eksklusivisme bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Memeluk Kristus erat-erat dan merasa diri selamat sementara melihat orang lain dengan penuh kecurigaan sangat bertentangan dengan semangat Yesus atau jiwa inkarnasi. Jangan kita memeluk erat-erat dan merasa kita paling benar, merasa diri kita diselamatkan sementara orang lain kita memandang curiga. Ini sangat bertentangan dengan semangat Yesus dalam berinkarnasinya untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Bukan saatnya menghindari orang lain, tetapi inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan sangat cinta kasih. Jadi kita dengan semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih, sebab Yesus bukan memiliki milik kita saja, tetapi Yesus adalah milik semua orang. Kita hidup dalam suatu masyarakat yang terkotak-kotak berdasarkan suku, agama, ataupun apa saja yang sesuai dengan kepentingan kita atau kelompok kita. Dalam kehidupan sosial yang berkotak-kotak seperti itu, tiap anggota berkelompok harus taat kepada aturan-aturan menurut kehidupan sosial itu. Pola kehidupan seperti inilah yang terjadi di zaman jemaat perdana, di mana orang bersunat dan orang yang tidak bersunat dilarang berinteraksi di luar kelompoknya. Petrus dianggap telah menyalahi aturan tersebut ketika ia pergi hidup dan tinggal serta melakukan pelayanan di antara kelompok tak bersunat. Sebagai jemaat Yahudi yang adalah kelompok bersunat mempersalahkan Petrus atas perbuatan itu karena telah melanggar aturan sosial di kalangan jemaat perdana.
Petrus yang ingin mempertanggungjawabkan pelayanan kepada mereka menyatakan bahwa pelayanan itu terjadi bukan karena keinginannya, melainkan terjadi karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Paulus menceritakan penceritaan ulang Petrus tentang apa yang terjadi, menegaskan peran Roh Kudus dalam mengubah pandangan yang sudah terkotak-kotak dan kaku tersebut. Juga mengubah hati mereka yang terbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih melihat pertobatan-pertobatan baru. Tak peduli apa latar belakang mereka. Petrus tak sendirian karena ada rekan-rekan bersunat yang menjadi saksi pekerjaan Roh Kudus yang membatasi orang-orang tidak bersunat itu. Pekerjaan kemuliaan yang dikerjakan. Jadi di sini pekerjaan memulihkan relasi antara manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah, kalau tidak dapat dikatakan mustahil. Namun kitab Kisah Para Rasul mengajarkan kita bahwa pemulihan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja dan di dunia ini. Pekerjaan itu dimulai dengan apa? Pemulihan relasi manusia dengan Tuhan lewat pertobatan dan lahir baru. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan ke dalam lingkup persaudaraan seiman di dalam gereja. Tugas gereja dan tugas kita adalah menerima tanpa membeda-bedakan. Ingat, kita pun diterima Tuhan apa adanya. Jadi kabar tentang pemberitaan Injil kepada bangsa non-Yahudi oleh Paulus terdengar oleh rasul-rasul lain dan orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Sebagai orang-orang yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, mereka tidak bisa mengerti bagaimana firman Allah juga sampai kepada bangsa lain. Mereka mempertanyakan bagaimana Petrus dapat masuk ke rumah mereka dan makan bersama-sama kaum non-Yahudi. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan orang Yahudi. Lalu Petrus menceritakan penglihatan yang sudah dialami di Yope. Dari kisah ini kita diajak untuk memahami beberapa hal. Pertama, Allah adalah kasih. Itu sebabnya ia selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua yang mau dipanggil dan percaya. Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, latar belakang budaya, ataupun status sosial orang-orang yang mau kita layani. Kedua, tindakan Allah dinyatakan melalui visi atau penglihatan. Untuk dapat mengerti maksud dan rencananya, Allah kerap kali memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya. Hari ini kita memiliki Alkitab yang lengkap, maka dengan membacanya dan berdoa, kita bisa beroleh visi yang jelas sebagai arah dan tujuan pelayanan kita. Ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam diri Cornelius dan yang meyakinkan dia untuk percaya. Ini berarti bahwa Roh Kudus yang peran dalam segala sesuatu. Kita hanyalah alat yang dipakai Allah bagi kemuliaannya. Kita memohon agar Roh Kudus senantiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam tugas panggilan kita selaku anak-anak Allah. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.